Matius 12 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut kita ini, perkataan yang keluar, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Berasal dari hati kita. Kata-kata yang keluar itu meluap dari hati kita. Maka apa yang nampak dari diri kita lewat perkataan kita itu mencerminkan siapa diri kita. Itu menunjukkan kondisi hati kita. Bagaimana hati kita, itulah kepribadian kita. Ya. Kalau dia seorang yang pemarah, pembenci, dia kan nampak memiliki temperamen, mudah marah, murka, marah yang meluap-luap, gampang tersinggung. Jadi pusatnya kita ini di hati kita. Seperti apa? Ini penting. Kita penting menjaga hati. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Ketika hati bermasalah, ada iri, ada dendam, kebencian, dengki, maka itu yang keluar itu hal-hal yang asam, hal-hal yang negatif, hal-hal yang pahit. Tetapi ketika hati kita bebas dari hal-hal tersebut, bukan seorang pembenci, pendendam, dia mudah memaafkan, dia murah hati, dia rendah hati, maka yang keluar itu pasti menyejukkan, memberi dampak damai. Yang keluar itu kata-kata yang membawa kedamaian, kata-kata yang membangun, mendukung, mensupport. Kalau hati kita itu dalam keadaan baik, sehingga dikatakan yang keluar itu berasal dari perbendaharaan hati kita. Ya, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Ya. Tapi orang yang jahat itu mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perbendaharaan itu ada di sini. Ya, ada di hati kita. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan, di hati ini. Ya. Pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita terima melalui indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita dengar kata-kata yang mungkin menyakiti hati kita, itu kita proses di pikiran, taruh dalam hati, kita simpan, kita benci, kita dendam. Jangan kita izinkan apapun yang datang kepada kita, situasi apapun yang datang kepada kita, itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi situasi hati kita, mempengaruhi diri kita. Kita harus sensor, jangan semua dimasukkan. Situasi itu datang kepada kita
keadaan itu datang kepada kita, situasi yang tidak menyenangkan, orang-orang yang tidak menghargai, menghormati kita, ya, keadaan-keadaan yang sulit, itu jangan sampai mempengaruhi kondisi hati kita, supaya hati kita tetap terjaga. Ketika hati tetap terjaga, berarti hati akan menyimpan hal-hal yang baik, ya, perasaan-perasaan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik, ide-ide yang baik, ya. Jadi ketika kita berkata-kata, mengeluarkan perkataan, ucapan, itu pasti hal-hal yang baik lah. Tidak menyinggung perasaan orang, karena kita tidak kepahitan. Tapi ketika kita kepahitan, mungkin pahit masa lalu, kemiskinan, kekurangan, maka yang keluar itu pasti kegetiran gitu. Atau mungkin pernah dikhianati, yang keluar itu kebencian, amarah gitu ya. Makanya yakinkan perbendaharaan pribadi kita itu baik, itu hati kita. Dan kata-kata yang keluar, yang meluncur dari mulut kita itu berasal dari hati. Makanya jaga hati. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi saudaraku, apa yang keluar dari mulut kita ini, yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan. Akan kita pertanggungjawabkan, sebab yang keluar ini berdampak. Apakah itu memberi kehidupan atau memberi kematian, apakah itu memberkati atau mengutuki, itu akan berdampak. Ketika kata-kata kita ini adalah memberi dampak yang baik, maka kita juga akan beroleh sesuatu yang baik, akan diberkati, karena yang keluar adalah hal-hal yang baik. Oh ya, Tuhan memberkatimu. Oh ya, Tuhan mengasihimu. Tuhan menjaga, melindungi kita. Kita akan berhasil. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dialah pembela kita. Ini hal-hal yang memberi semangat, memberi dorongan. Hal-hal yang menguatkan iman, memberi harapan, memberi kekuatan di jiwa, meneguhkan iman, meneguhkan keyakinan kita. Tapi ketika kita mengatakan kita akan gagal, kita nggak sanggup, nggak mungkin kita bisa mengerjakannya. Kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu bodoh, kamu miskin, kamu tidak bisa, tidak mungkin melakukannya, mengerjakannya. Ini hal-hal negatif yang kita luncurkan, sehingga akan berdampak. Orang itu akan tertunduk. Oh ya, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku miskin, aku jelek. Perkataan kita itu memberi dampak. Perkataan itu ada kuasa. Maka dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tergantung apa yang kita gemakan. Apakah itu berkat atau kutuk, apakah itu kehidupan atau kematian. Perkatakanlah berkat, perkatakanlah kehidupan, perkatakanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, mempersatukan, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberi harapan, hal-hal yang penuh kasih, penuh cinta. Jangan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang melemahkan, kegagalan. Jangan hal-hal yang memburukkan, merendahkan, menjatuhkan. Itu akan berdampak buruk bagi orang yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Salam.